Kita akan belajar firman Tuhan. Firman itu untuk membuat kita diingatkan kembali. Kita seharusnya mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari, supaya kita selalu ingat akan Tuhan. Karena di dalam kita akan tertarik kepada dua hal saja, ke dunia atau ke Tuhan. Semakin kita tidak mendengar firman Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, kita akan semakin tertarik kepada dunia. Karena kita nggak mungkin ada di tengah-tengah, ke Tuhan atau ke dunia. Nah, kalau kita mau belajar untuk selalu bisa gini, kehidupan itu semua akan membaik kalau kita berada di dalam kebenaran. Kalau kita berada dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itu gak pernah salah. Hari ini saya akan bicara masalah keuangan. Dan kemungkinan juga minggu depan saya akan bicara keuangan karena cukup panjang. Karena begini, kita harus mengerti arti sesungguh daripada berkat keuangan. Kenapa Ki? Kalau kemarin-kemarin saya bicara bagaimana sebetulnya kita itu bisa mendapatkan berkat keuangan. Saya katakan bahwa kita harus berada di dalam God's will-nya Allah, pekerjaan yang memang Tuhan sudah tetapkan, atau tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita ngambil. Nah, kalau kita enggak di tempat yang tepat, ya kita enggak bisa dapat berkat itu. Jadi berkat itu Tuhan sudah tentukan, bukan kita yang tentukan. Ya, jadi harus nangkep, harus ngerti bahwa berkat itu Tuhan yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Itu harus jadi sebuah sebuah prinsip, mencari tempat di mana Tuhan sudah tetapkan duitnya di mana, harta karunia itu di mana. Itu prinsipnya. Jadi kita tidak bisa menuntut Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan kalau itu bukan tempatnya. Paling banter Tuhan cuma hanya mencukupi. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam namanya tempatnya yang Tuhan sediakan, disitulah kita seharusnya fight, berjuang sampai dapat. Nah, hari ini saya bicara masalah keuangannya. Ini penting sekali karena ini sebetulnya prinsip. Ini menyebabkan ada orang diberkati atau tidak diberkati. Orang menemukan atau tidak menemukannya. Itu namanya uangnya. Itu berkatnya. Nah, oke. Kita masuk di dalam Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kepada Tuhan ngomong kepada ini kan si Abraham ya, bahwa Tuhan tetapkan bahwa dia akan buat dari keturunan Abraham ini sebuah bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan namamu itu akan luar biasa besarnya, dan kamu akan menjadi berkat. Kalau di bahasa Inggrisnya shall be a blessing. You will be a blessing. Kamu itu jadi berkat. Nah, Tuhan memberkati, awalnya dikatakan
dan memberkati engkau. Jadi Tuhan memberikan sebuah janji, aku akan berkati engkau Abraham. Namamu luar biasa. Nah, setelah engkau jadi diberkati, engkau akan jadi berkat. Ini poinnya. Ketika Abraham diberkati, Allah mengatakan engkau akan jadi berkat. Shall be a blessing, sebuah berkat atau memberkati yang lain. Yang namanya prosperity, kemakmuran, kekayaan. Tujuan utamanya ketika Allah memberkati adalah menjadi berkat. Kita menjadi berkat lagi buat yang lain. Tapi problemnya banyak orang selfish. Jadi berkatnya itu adalah hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk keluarganya, hanya untuk buat diri sendiri saja. Nah, berkat itu yang Tuhan ingin tanamkan di dalam diri orang Kristen, anak-anak Allah sebetulnya adalah seperti si Abraham, aku akan memberkati engkau. Tetapi di ujungnya dikatakan dan menjadi berkat. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Bukan saya diberkati untuk diri saya. Nah, sehingga banyak orang Kristen menjadi laut mati. Hanya terima berkat, tertutup untuk dirinya sendiri, dan tidak memberikan kepada yang lain. Nah, begini. Allah ingin memakai orang-orang Kristen untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya tanya sama Tuhan, apa tujuan engkau? Nah, Tuhan ngomong saya begini, supaya namaku itu dipermuliakan. Jadi ketika saya misalnya gini, saya punya uang misalnya 1 juta. Nah, ketika punya uang 1 juta, saya tahu ada orang membutuhkan. Saya kasih dia 200.000. Nah, ketika saya memberikan 200.000 kepada orang itu akan bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Memang saya butuh. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Disitulah orang itu melihat Tuhan jawab doanya. Disitulah dia melihat bahwa firman-Nya akan mencukupi segala kebutuhanku. Itulah yang membuat jadi bersyukur kepada Tuhan. Tujuan Allah untuk memberkati kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, problemnya Allah itu akan memberkati dengan berlimpah kepada seorang giver, seorang pemberi, suka memberi. Tetapi untuk orang yang pelit, Allah sangat mengasihi orang itu juga, tapi hanya mencukupi, tidak berkelimpahan. Kenapa? Karena Allah ingin ketika gue berkati, lu adalah seorang yang suka memberi, lu bisa gue pakai, gue kasih lebih supaya lu kasih ke yang lain. Lah kalau gue kasih ke itu orang disimpan buat dirinya sendiri. Gimana gue mau kasih lebih? Karena gue pengen nolong orang lain yang sono gak ada duit Lah kalau gue kasih dia lebih, dimakan sendiri. Makanya orang yang pelit adalah orang yang hidupnya pas-pasan. Karena hatinya di uang. Hatinya takut. Kekurangan. Jadi ketika ada uang selalu disimpan. Selalu dikekep.
Ini buat anak gue, ini buat ini, buat itu. Gue malah cukup. Gue harus kerja, gue harus dagang, gue harus usaha, gue harus gini. Kalau gue nggak simpen, gue gimana buat kasih ini, entek gimana? Ya nggak cukup lah. Orang lain biar orang lain. Itu namanya hatinya di uang. Prinsipnya firman Tuhan, ketika Allah memberkati Abraham, Allah mengatakan, supaya engkau menjadi berkat. Ada satu firman lagi. Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, firman kata ini, kita kerja, melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri. Kita bekerja supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi Tuhan ini katakan gini, kita jangan curi. Sekarang lu kerja. Nah, lu kerja dapat, tujuannya apa? Untuk membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kepada orang yang kurang. Jadi engkau kerja, engkau usaha, supaya aku berkati, supaya engkau menjadi berkat lagi kepada orang yang kurang. Bukan semua ditelan semua. Inilah masalahnya orang Kristen tidak bisa diberkati dengan kelimpahan, nggak bisa. Karena bukan seorang giver, tapi seorang taker yang suka ngambil doang, yang suka menyimpan. Kalau gue mana cukup, kalau gue nggak mana cukup, nggak bisa lah. Saya akan ceritakan pengalaman hidup saya. Tujuan untuk membanggakan, bukan membanggakan, tetapi tujuannya. Saya tahu saya tidak melakukannya dengan sempurna. Tetapi saya tahu. Contoh gini. Kemarin saya makan soto Betawi. Sama sop apa? Itu sop buntut. Sop iga sapi. Sehingga saya tahu itu makanan di Joglo. Itu namanya tenda biru. Itu enak. Biasanya makan ayam goreng. Tapi kemarin saya bilang beli makan itu soto ini. Sama sopnya. Nah, kita coba pas makan di rumah, enak. Sehingga saya bisa ngomong, beli di tenda hijau. Tenda biru. Beli makanan di sono. Beli sop iganya enak. Kalau saya pernah merasakannya, saya pernah ngalamin, saya pernah ngelakuin, saya pernah beli, ya saya bisa ngomongin dengan enak. Karena saya udah tahu rasanya enak. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan seorang pengkhotbah seharusnya adalah seorang yang pernah ngalamin. Ketika dia pernah ngalamin, dia ceritanya enak. Enggak ada namanya tuduhan. Lu cuma ngomongnya doang. Nggak Pak? Soalnya begini. Contohnya. Kasihlah istrimu. Ternyata saya sama dia suka marah, suka menghina, suka mukul misalnya. Munafik nggak saya? Apalagi tahu, ya kan? Apalagi sini udah kenal saya. Bagaimana sikap saya terhadap istri saya? Ketika dengar saya ngomong begitu kasih istri, apa yang di dalam hati? Nyibir gak? Nyibir nyinyir lah. Pasti akan ngomong doang. Yang saya ingin masuk begini. Saya ingin terangkan kebenaran firman Tuhan ini memang ya dan amin. Dengan pengalaman-pengalaman hidup saya itu membuat saya ngerti. Dari dulu saya pernah katakan, give, it will be given unto you. Beri, maka kamu akan diberi. Enggak memberi, ya enggak terima.
Saya tadi diingetin. Tahun 2010. Tahun 2000. 2009. Waktu itu saya masih di gereja lama saya sebagai ketua pemuda remaja. Saya waktu itu istri saya udah ngandung. Si Mikael. Saya ingin ngadain namanya retret. Dan saya pikir kalau saya ngadain retret, mereka anak SMP, SMA. Istilah kasarnya nggak ada duit lah gitu loh. Ya udahlah. Saya pengen ngadain retret ini. Apa yang saya lakukan? Saya subsidi pakai duit saya sendiri. Dan itu bukan duit dari gereja. Dari ya umum lah, kas umum. Atau kas dari itu. Tapi ini duit pribadi saya. Dan itu uangnya sekitar 3,5 juta. Tahun 1999. Gede enggak? Waktu itu si Kyle itu ngelahirin berapa? 6 juta nih. Sesar 6 juta. Di mana? Siloam. Mahal murah. Sekarang berapa? Kalau sesar di Siloam. Mahal nggak? Jadi bisa bayangkan dulu 3,5 juta tuh mahal, gede apa enggak? Gede. Tapi saya keluarin 3,5 juta. Hanya demi supaya retret ini berjalan dengan baik. Maksudnya banyak orang yang ikut. Dan memang akhirnya booming. Waktu itu pokoknya sekitar waktu saya masuk sekitar 15-20 orang. Dan ketika saya mengadakan retret plus yang lain-lain itu booming menjadi 100 sampai 110 orang. Tapi saya dengan nabur dengan duit 3,5 juta. Apakah kemudian saya punya duit lagi bulan depannya. Saya tidak memikirkan bahwa istri saya itu butuh duit yang namanya buat ngelahirin. Seorang giver tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Allah ingin kita ngerti bahwa hidup itu bukan untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita diberkati, itu bukan tujuannya supaya kita jadi kaya dan hidup untuk diri sendiri. Saya banyak menabur. Saya suka menabur. Sehingga Allah tahu ngelihat saya, oh lu suka nabur. Jadi kalau lu kasih duit, lu akan berani keluarin duit juga untuk gua suruh. Kalau Tuhan mau ngasih kepada orang yang pelit, gua mau kasih nih orang, tapi nih problemnya gua kasih, dia nggak ngasih gue udah kasih nanti disimpan semua. Padahal gue pengen pakai dia untuk berkati orang lain. Sehingga udahlah gue cari orang lain aja yang mau nggak pelit. Berkat Tuhan itu semuanya sebetulnya sudah tersedia buat kita semua masing-masing. Tetapi besarnya atau besar kecilnya itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tidak menetapkan satu kaya, satu miskin. Yang ini cuma menengah, yang ini cuma udahlah cukup-cukupan aja. Tuhan tidak menetapkan seperti itu. Tidak ada ayat firman berkatakan yang rancanganmu itu hanya khusus orang Indo yang keturunan ini bla bla segala macam. Tidak, semuanya itu tersedia bagi semua orang. Tetapi bagaimana orang itu bisa mendapatkan itu tergantung orang itu sendiri. Allah tuh mencari seorang pemberi.
Ketika dia diberkati, dia ngerti firman Tuhan katakan kamu jadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Karena itulah cara kerja kerajaan Allah. Kalau saya mau nyalain AC, saya mesti pakai remote. Cara kerjanya begitu, baru hidup. Kalau kita ingin mau diberkati, cara kerjanya apa? Give. Karena itu dia. Selama kita mencoba untuk selalu menyelamatkan diri kita sendiri, kita justru kehilangan. Firman katakan gitu. Kita mencoba menyelamatkan diri sendiri, justru kita akan kehilangan nyawa. Tetapi kalau kita melepaskan nyawa kita sendiri, disitulah justru kita mendapatkan nyawa kita. Ketika kita melepaskan uang kita, justru kita sedang menyelamatkan keuangan kita. Tetapi kalau kita menahan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Banyak hal ketika saya memberi dan memberi. Saya sekarang menuai. Walaupun saya tidak berpikir bahwa saya meminta kepada Tuhan untuk tuaian itu. Tetapi yang saya tahu cuma hanya Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak pernah salah. Ketika dulu yang untuk saya beli rumah, beli ini tempat. Ketika Tuhan suruh saya untuk jual rumah yang baru saya beli 1 bulan. Mungkin enggak, misalnya kalian punya rumah, jual rumahmu, berikan kepada Tuhan. Kalau ngasih duit 200.000 aja nggak mau kasih. Mungkin enggak? Nggak mungkin seseorang akan memberi lebih. Yang kecilnya aja dia nggak berani memberi. Karena Tuhan tahu bahwa saya berani. Dan saya mengasihi Tuhan ketika Tuhan ngomong, jual rumah ini. Nah ketika Tuhan ngomong sama saya seperti itu, saya langsung mengiyakan gitu loh. Karena saya berpikir ya sudah mau gimana lagi gitu loh. Ini perintah Tuhan bagi saya gitu loh. Ya udah, saya langsung yang ngomong kisah saya dan kemudian saya langsung iklanin. Nggak mungkin saya akan memberi menjual dan memberikan itu kepada Tuhan. Ini gereja milik Tuhan ya. Kalau sebelumnya saya bukan seorang pemberi. Walaupun dulu saya adalah orang susah. Jadi siapa bilang kalau orang susah nggak bisa memberi? Itu tahun dimana saya memberi 3,5 juta itu. Seharusnya saya mikir, otak saya seharusnya mikir. Istri mau ngelahirin, lu malah keluarin buang duit. Lu gak sayang orang tua, lu sayang orang tua lagi. Lu gak sayang bini lu ya. Gak sayang istri, kan seharusnya cukupin bagian dalam dulu, Yerusalem dulu dong. Walaupun saya belum diberkati. Jadi itu saya lakukan. Dan kemudian rumah saya lakukan. Saya menabur. Saya tuai apa sekarang? Itu rumah di ujung. Yang di Serengseng sini. Itu di ujung paling bawah. Itu kalau air, kalau lagi hujan, itu kenceng banget. Karena turunan. Itu jarak dari jalan raya itu sampai ke ujung perumahan saya, sampai jalanan ya. Menurut saya 10 meter ada. Bahkan bisa lebih. Karena itu jalan pemancing. Karena pemancingan, buat pemancingan, namanya pemancingan mana ada pendek ya kan. Jadi dari jalan Serengseng itu sampai ke bawah lurus.
Dan depan saya itu bau. Tempat sampah. Seandainya saya tidak beli, tidak jual, ini gereja nggak akan terjadi. Saya nggak tahu nanti ngontrak di mana. Kedua, saya nggak akan punya rumah yang sekarang saya tinggalin, yang harganya miliaran. Tuhan gantiin saya. Dia berikan rumah yang sekarang. Gantiin rumah yang dulu. Yang saya kasih, dia balikan lagi kepada saya. Jadi, enggak rugi memberi. Give, it will be given unto you. Beri, maka engkau akan diberi. Itu janjinya. Ketika engkau diberkati bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk memberkati yang lain. Untuk mencukupkan kepada mereka yang berkekurangan. Jadi prinsipnya adalah ketika kita diberkati bukan kita menjadi orang yang selfish, orang egois. Hanya untuk dirinya sendiri. Udah gue nikmatin gue sama keluarga gue. Yang lain anak buah emangnya gue pikirin. Sekarang anak buah saya dipakai sama si Yohanes. Yohanes bisa nanya sama mereka. Sikap saya sama mereka seperti apa? Saya baik atau saya jahat, mereka tahu. Saya pelit atau saya memberi atau enggak, Yohanes tahu. Saya ngomong begini karena Yohanes ada di sini. Dia bergaul dengan mereka karena sekarang kerja sama dia. Apakah saya kita tahu seseorang, karakter seseorang, ya dari anak buah aja lah. Pembantu gitu. Saya seperti apa, kita seperti apa. Yang saya ingin katakan begini. Saya tahu yang namanya soto. Di tenda biru itu enak. Yang saya ingin katakan, memberi itu enak. Firman tidak pernah salah. Tapi kalau kita diberkati hanya untuk diri kita sendiri, Allah tidak akan bisa memberkati berkelimpahan. Kenapa? Duitnya lu tahan. Gue pengen berkatin ngelain, lu tahan. Jadi Tuhan gak bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang pelit. Ya tapi kan gue butuh ini. Saya kasih contoh deh, belum lama ini. Tuhan ngomong sama saya gini. Kamu beri. Saya ngomong sebutin nilai ya. Supaya ini punya gambaran jelas. Kamu kasih 15 juta. Bagi saya cukup besar. Karena saya lagi ngebangun mertua saya lagi butuh buat anak saya kuliah. Tuhan katakan kasih. Kepada sebuah gereja yang dulu saya difitnah, saya dijelekin. Tapi Tuhan suruh beri. Prinsipnya begini. Sebetulnya, coba kita buka dulu. Lukas 16 ayat 1. Lukas 16 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Oke, sampai sini. Saya ingin katakan begini. Kalau dalam bahasa Inggris saya itu a steward. Who had a steward? Steward itu adalah seorang bendahara atau manajer keuangan. Jadi Tuhan katakan gini, ada orang kaya ini punya manajer gitu loh.
manajer yang ngurusin keuangan dia gitu loh. Utang piutang dia ngurus gitu loh. Nah, jadi yang namanya bendahara itu yang punya hak atau yang punya uang atau bukan? Yang punya uang atau bukan? Cuman paling disuruh apa? Ngolah. Jadi dia hanya diberikan kuasa untuk mengelola atau mengatur keuangan yang bukan miliknya, tapi milik bosnya. Nah, itulah sebetulnya posisi kita orang Kristen adalah steward. Kita adalah bendaharanya Tuhan. Kita bukan pemilik uang itu sendiri. Kita kalau berani dan kita seharusnya sadar, kita ini segala sesuatu dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Termasuk rumah, termasuk uang, termasuk mobil, termasuk semuanya itu sebetulnya milik Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli lunas. Jadi hidup kita diserahin sama Tuhan itu termasuk uangnya kita. Jadi prinsip keuangan, prosperity, kemakmuran, kekayaan, bahwa segala berkat itu ketika kita diberkati untuk kita memberkati, dan kita ini adalah seorang pengelola, bukan uang kita sendiri. Nah, ini yang susah. Menganggap ini duit Tuhan. Seorang pengelola, seorang manajer, steward, ketika bosnya bilang, keluarin duit tuh buat beli bahan, keluarin duit lu buat itu, keluarin duit gak? Dia akan keluarin, karena bosnya suruh. Kalau kita menganggap bahwa kita adalah steward, kita adalah cuma hanya pengelola. Tuhan, ini ada duit. Ini duitmu. Kau mau bilang apa? Terserah. Kau ingin aku salurin kemana? Terserah. Jadi ketika Tuhan ngomong sama saya, berikan 15 juta. Oke. Walaupun saya sempat bertanya, ini benar kan dari Tuhan nih? Maksud saya begini, saya takutnya ketika saya ngasih, itu kan gembala benci banget sama saya gitu loh, dulu ya. Terima apa enggak nih ya? Tapi saya nggak peduli itu, ya udahlah. Akhirnya saya bilang, ya udah, saya kasih tanpa nama, tanpa dikasih tahu namanya siapa yang ngasih. Kalau kita sebagai pengelolanya Tuhan, ketika Tuhan bilang keluarin, kamu kasih sono ya. Kita cuma, oh ya Tuhan, kasih. Tapi kalau itu bukan kita pengelola, ini duit kita. Tuhan ngasih, gua aja susah. Gua aja mesti bayar ini, bayar itu. Entar nanti anak gua begini, entar ini. Gimana sih? Nah, itu bukan pengelola. Itu namanya duit sendiri. Nah, Tuhan gak bisa kasih lebih kepada orang yang hidupnya untuk diri sendiri. Kita percaya gak bahwa ketika kita mati masuk surga? Percaya gak? Percaya gak? Kalau firman katakan, firmannya gini, Markus 10:30. Markus 10 ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak laki. Pada zaman akan menerima hidup yang kekal. Adalah panjang. Di sini katakan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi ketika seseorang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika dia melakukan apa yang Tuhan suruh, ini dikatakan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Percaya? Nah, kalau percaya, beri.
Contoh saya contoh gini. Misalnya gini. Saya kasih ngomong gini. Kamu naruh duit ke saya 100.000 aja. Dalam sebulan saya akan jadiin 10 juta. 100 kali lipat. Kamu berani gak percaya sama saya? Kasih saya 100.000. Saya tradingin bisa 10 juta. Kalau yang percaya lihat, wah gila. Gua ngasih lah 100.000. Benar gak? Tapi kenapa sama Tuhan gak percaya? Percaya cuma hidup yang kekal. Tetapi ketika memberi 100.000 supaya dapat 10 juta. Mikir. Karena uang itu nyawanya manusia. Itu yang Tuhan ngomong sama saya. Ketika uang itu mau diambil atau diserahkan, itu nyawanya. Sehingga manusia kalau udah urusan uang, urusan duit untuk ngasih, bukan 3 kali mikir, 1.000.000 kali mikir. Dan orang yang sudah seperti itu, sudah punya prinsip, maksudnya hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatirannya. Sampai kapanpun kalau orang itu tidak mau berubah, tidak akan berubah. Dari dulu pelit sampai sekarang akan pelit. Sampai mati akan pelit. Kalau orang itu tidak mau merubah kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Sekarang bisa bayangkan ketika saya sudah memberi 15 juta. Akan saya dapat berapa? 100 kali lipatnya berapa? 15 juta kali 100 lipat kali 100 berapa? 1,5 miliar yang akan saya dapat nanti. Saya memberi di tempat sebuah rumah Tuhan, gereja. Kedua, saya memberi karena Tuhan yang suruh. Artinya saya akan nuai satu hari. Memang belum sekarang. Jadi ini prinsip daripada firman Tuhan. You bless untuk menjadi blessing kepada orang lain. Kalau engkau ini berkati tapi kamu terima semua dan kamu tidak keluarkan lagi, kamu akan menjadi laut mati. Maka Tuhan katakan gini, ya coba yuk buka ayatnya. Ini orang yang cuman hanya buat dirinya sendiri ya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian dia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Luar biasa. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan manusia Allah. Ini orang kayanya luar biasa. Tanahnya gak cukup sampai udah lah gue bikin lambung yang lebih gede lagi. Gue simpen semuanya. Gue kumpulin semua. Gue tinggal makan. Gue pensiun. Gue tinggal nikmatin hidup aja. Buat gue semua soalnya. Ini kan firman kan untuk diriku. Ini kan aku perbuat untuk diriku sendiri. Jadi memang total itu untuk diri dia sendiri. Tapi Tuhan katakan,
malam ini jiwa mau diambil. Sakit jantung, plek. Terus buat apa itu duit? Maka Tuhan Yesus katakan, demikian aja dia orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Bagi manusia dia kaya. Bagi Allah lu miskin. Lu gak punya apa-apa untuk diberikan ke yang lain. Lu gak punya apa-apa. Jangankan orang lain, orang tua aja lu gak kasih. Ini cara kerjanya Allah. Cara kerja kerajaan Allah. Give and it will be given unto you. Berilah maka engkau akan diberi lagi. Ada pembalikan. Lu gak nabur tapi mau dapat yang namanya mangga. Buah mangganya ya gak bisa. Maka Allah akan memberkati kepada orang yang suka memberi. Kenapa nih orang bertanggung jawab? Kalau gua kasih nggak cuma buat dirinya sendiri, dia kasih juga yang lain. Saya memberi itu bukan karena saya lagi punya duit. Dari dulu saya susah aja saya udah kasih. Dulu nih waktu papa saya meninggal, sama plus rumah sakitnya, itu habis sekitar 80 juta. Rumah sakit sama kuburan. Itunya dia apa? Kalau tanahnya cici saya beli, kemudian ini cicong saya yang nalangin dulu. Akhirnya waktu ngumpul keluarga, gimana? Cicong saya ngomong gini, ini pengeluaran 80 jutaan. Sekarang terserah mau kasih berapa. Itu saya waktu masih minjem di cici saya rumahnya. Jadi sekitar tahun berapa sih? 2011. Akhirnya adik saya yang perempuan yang udah meninggal dia ngasih sekitar berapa juta deh? 10. Terus cici saya satu lagi dia bilang dia udah beli tanah kuburannya. Dia bilang itu udah. Sekarang yang lain. Dari semua yang lain, yang laki-laki. Bapak saya punya 4 anak laki-laki. 3-tiganya sama sekali tidak memberi. Apa keadaan saya sama-sama mereka? Sama, gak punya duit. Tapi saya ngomong sama cicong saya akan kasih 20 juta. Tapi saya nyicil. Ya udah gak apa-apa. Saya gak punya duit. Tapi saya berani untuk memberi. Memang saya bayar per bulan. Saya lupa berapa juta, 2 juta. Tapi untuk orang tua. Walaupun sebetulnya saudara saya, maksudnya perkokok saya, dia udah punya kerjaan. Yang lumayan lah. Maksudnya yang udah pasti dapat gaji. Saya nggak punya. Give itu adalah iman. Memberi itu adalah iman. Orang gak memberi, berarti orang itu gak punya iman. Dan saya bisa bayar 20 juta itu, walaupun nyicil. Jadi lumrah kalau saya diberkati. Karena sudah banyak pohon yang saya tanam. Tapi itu nggak cukup. Karena saya tahu ketika saya nabur, itu kan ada pohon nih, akhirnya ada buah. Nah, saya bisa nikmati nih buahnya. Saya dapat uang dari banyak pokoknya yang Tuhan bisa bukakan. Saya dapat uang. Tapi itu pohon setelah selesai, buah-buah yang diambil, itu pohon hilang, mati.
Artinya apa? Gue mesti nabur lagi. Supaya apa? Supaya nanti dapat pohon lagi, supaya nanti gue satu hari gue bisa metik lagi. Itu prinsip cara kerjanya Tuhan yang ada di dalam dunia, itu seperti benih. Jadi akan selalu namanya ada pergantian, kita harus tetap menabur untuk bisa menuai, nabur lagi, nuai, nabur itu. Kalau enggak stop. Kalau enggak akan stop gitu loh, berkatnya stop, berhenti. Nah problemnya kata orang Kristen kalau bilang suruh memberi, mikirnya 1 juta sekali gitu loh, 1 juta lagi gitu loh. Padahal kalau percaya sama firman Tuhan katakan kita akan masuk surga, percaya semua. Tapi kalau untuk memberi nggak percaya, dapat 100 kali lipat nggak percaya. Loh, kalau percaya apa? Kalau percaya memberi. Jadi jalan keluar sebetulnya orang Kristen untuk selalu bisa diberkati dari hari demi hari sampai tua. Sampai tua tuh nggak kerja ya. Sampai tua, waktu tua tuh nggak kerja maksudnya. Waktu tua tuh nggak kerja, nggak susah gitu loh. Masih nyari duit aja gitu loh. Kalau dia selalu menabur. Jadi kita kaya di hadapan Tuhan, bukan kaya di hadapan manusia. Karena Tuhan lihat lu ada duit, makanya lu kaya. Karena duit lu pakai buat berkati yang lain. Tapi kalau orang yang kaya tapi pelit, lu nggak ada duit, lu miskin. Duit itu buat lu sendiri, lu bukan orang kaya yang bisa memberkati, kasih orang lain. Kenapa Tuhan harus memperkaya atau memakmurkan sebetulnya orang Kristen? Karena kalau gimana Allah bisa untuk nolong orang lain kalau dia gak memberkati. Supaya saya punya uang untuk bisa nolong orang lain. Jadi saya harus diberkati dulu supaya saya bisa memberkati. Tetapi Tuhan lihat hati, apakah saya nih memang seorang suka memberi atau sukanya nyimpen duit doang. Kalau saya enggak diberkati Tuhan dan saya bukan seorang pemberi, saya enggak mungkin bisa nolong rumah mertua saya. Ratusan juta itu saya harus bangun. Dan saya enggak bisa nolong 2 orang yang di sini yang bisa pilih rumah yang saya bisa bantu untuk bisa punya rumah. Kalau saya enggak bisa memberkati, gimana cara? Kalau saya enggak punya uang, bagaimana saya bisa memberkati? Jadi tujuan Allah untuk memberkati adalah kita bisa memberkati orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk makan diri kita sendiri. Jadi ketika ada orang yang butuh, give, beri gitu loh. Karena itu sebuah pemberian di mana ini buat kita untuk suatu hari nuai. Kalau kita pelit, ada orang butuh, udah janganlah. Gimana caranya kita akan nuai? Ini prinsipnya untuk diberkati. Kalau saya nggak punya uang, ini mertua saya rumahnya udah ambrol. Dan kalau saya bukan seorang orang yang suka memberi, saya akan pelit, saya akan mikir-mikir. Mau ngapain itu? Tanda kutip ya, ini bukan mak gua, bukan bapak gua. Paling gua kontrakin aja itu, biar aja suruh jual. Jualnya kapan terserah, itu urusan gue. Gue mau pakai duit gue buat urusan gue, buat bisnis gue. Ngapain ngurusin? Tuh suruh anak-anaknya aja loh. Anak-anak kan banyak tuh. Udah ngontrak berapa 2 juta berapa kontrakin sono. Udah minta duit sama mereka semua. Kalau saya egois hanya untuk mikirin duit dia sendiri. Ini kan duit ini kan buat anak saya mau kuliah. Apalagi si Marvel mau kuliah. Berapa duit? Kalau saya mikirin itu semua, saya gak akan pernah mau nolong mertua saya. Tapi karena saya berpikir bahwa Tuhan yang taruh dalam diri saya yakin itu semua. Gini loh, semua karena Tuhan. Saya digerakkan untuk bisa merombak, membongkar. Tadinya awalnya pengen, udahlah ganti plafon, ganti kuda-kuda lah. Karena kan udah hancur gitu loh, dimakan raya. Udahlah ganti itu aja lah.
Biar anak-anak itu yang lain tuh. Dulu udah dimintain tuh 5 juta, 5 juta. Karena saya pikiran di sekitar 50-70 juta. Itu bongkar itu sampai habis. Karena total itu. Atapnya hancur. Tapi saya mikir lagi, ngebuang duit. Terus tapi kalau saya pikir lagi, itu kan ya biarin duit mereka ini bukan duit gua. Kalau saya mikirin itu semua dengan keegoisan, gak akan, saya akan membantu. Sikap hati itu yang Tuhan lihat. Kalau hatimu bukan seorang pemberi, kau tidak akan pernah bisa memberi. Kau tidak akan pernah bisa menolong orang lain. Karena memang hatimu adalah pelit. Problemnya, berkat kelimpahan itu Tuhan berikan kepada orang yang hatinya suka memberi. Dan itulah cara kerjanya Tuhan. Beri, maka kamu akan diberi. Enggak memberi, tidak akan dapat balikan. Makanya saya mendapatkan hidup yang baik. Saya punya anak yang ganteng. Saya punya anak-anak yang pintar. Hidup saya enak. Itu hasil tuaian saya. Bukan gratis. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, berilah yang baik. Kamu akan menuai yang baik. Itu cara kerjanya Tuhan. Kerajaan Allah cara kerjanya itu. Jadi ketika nanti kamu ketemu, kamu memberi, nanti Tuhan kasih kamu ketemu kerjaan yang tepat yang Tuhan sudah sediakan. Ketika itu dapat, give. Jangan udah dapat, lu tahan semua. Ini buat gua, buat anak gua nanti kuliah, buat anak gua, buat ini, buat ini. Salah. Dengan cara kita ngeluarin uang, dengan cara kita memberi. Pertama, kita menjadi menghindari cinta akan uang. Kedua, kita akan menghindari namanya serakah. Ketiga, itu kita menghindari namanya ketakutan, kekhawatiran. Karena ketika kita memberi, kita mempercayakan duit kita kepada Tuhan. Karena ini memang duitnya Tuhan. Itu ada baiknya ketika kita tuh memberi. Ketika Tuhan suruh ya. Karena prinsipnya Tuhan yang suruh. Karena kita selalu mengatakan ini uangnya Tuhan. Entah kapan Tuhan ngomong, beri. Ini prinsipnya. Jadi kita bukan orang-orang yang mendapatkan semua berkat Tuhan, tetapi kita telan sendiri semuanya. Maka hukum tabur dan tuai itu tidak pernah hilang selama bumi masih ada. Enggak nabur, enggak nuai. Saya ngomong dengan pengalaman saya, banyak hal juga. Itu dengan tujuan, karena saya tahu firman-Nya itu ya dan amin. Saya cuma sarankan, beri. Berilah ketika Tuhan suruh. Apalagi terhadap orang tuamu. Engkau tidak memberi, berarti kau tidak menghormati orang tuamu. Karena engkau tidak menghormati orang tuamu, firman Allah katakan, tidak berbahagia dan tidak panjang umur. Hormatilah orang tuamu, maka engkau akan berbahagia dan panjang umur. Itulah yang saya tekanin di anak-anak saya. Makanya anak saya enggak memberontak. Waktu mereka remaja, SMP, SMA, mereka enggak memberontak. Plus,
Saya sering jalan sama mereka. Saya sering pergi-pergian sama mereka. Seminggu paling gak sekali atau 2 kali tuh ke mall atau pergi kemana. Itu semua mempengaruhi hubungan kita satu keluarga. Plus saya ajak mertua saya. Kenapa? Saya nabur supaya anak saya ngeliat. Ini loh caranya yang namanya memperlakukan orang tua. Nih cara memperlakukan mertua kayak gini. Cara memperlakukan mertua tuh kayak begini. Bukan mertua atau orang tua didiemin, gak diajak-ajak. Biarin aja. Nanti kalau udah gede atau anak udah punya suami istrinya akan melakukan yang sama. Gak diajak. Itu hukum tabur dan tuai. Lu gak pernah ngajak orang tua. Nanti kalau udah jadi orang tua ya gak diajak. Lu kurang ajar sama orang tua. Nanti lu udah jadi orang tua nanti dikurangin ajar sama anak. Lu ngebentak-bentak orang tua. Nanti anak lu ngebentak lu. Lu gak suka sama mertua lu, sama orang tua lu. Nanti lu udah tua. Nanti lu akan ngalamin. Mantu lu tuh gak suka sama lu. Kalau lu udah pelit sama orang tua. Nanti anak lu, mantu lu pelit sama lu. Itu hukum tabur dan tuai. Masa sih gak takut? Itu yang saya ajarin ke anak saya. Jadi saya gak ngomong apa istilahnya, yuk kita doa rame-rame. Kagak. Saya gak ngelakuin gitu. Bahkan gak pernah. Ngumpul satu keluarga gandengan tangan. Gak pernah sekalipun. Mesbah doa. Gak pernah. Mau ngapain lakuin mesbah doa? Tapi kelakuannya 0. Bukan jadi contoh. Munafik. Pakai topeng. Hipokrit. Firman Tuhan adalah tabur dan tuai. Maka di Kejadian katakan, selama di muka bumi masih ada, tabur dan tuai itu tetap ada. Amin. Saya ngomong gini, mertua saya ada Tanya sama dia, benar gak omongan saya? Dia kan cerewet tuh, dia bisa ngomong. Nanya sama Yohanes juga benar apa enggaknya. Nanya juga sama si Unde saya kayak gimana. Saya ingin katakan begini. Tujuan saya ngomong bukan untuk membanggakan saya. Tujuan saya ngomong firman-Nya iya dan amin. Tujuan saya kasih tahu itu soto enak supaya kalian tuh cobain. Enak bener. Nah saya kasih tahu ini tabur dan tuai itu kalau kita nabur bener. Nanti kamu nuai bener pasti. Karena itulah cara kerja kerajaan Allah. Jadi kita diberkati untuk memberkati. Bukan jadi laut mati. Habis gimana? Ya sudahlah kalau mau hidupmu seperti itu enggak masalah. Tapi saya enggak mau begitu. Ini koko saya tiap bulan itu minjem. Saya kasih. Walaupun dia balikin. Tapi kemarin dia butuh ini. Saya kasih. Karena bagi saya begini. Tuhan berkati saya untuk bisa nolong orang lain yang membutuhkannya.
Lah kalau saya nggak pernah nolong orang lain, gimana Tuhan bisa nolong saya? Begini loh, saya tahu diri karena saya tahu Tuhan tuh tolong saya gitu loh. Tuhan tuh nolong saya. Gini loh, coba firman ya. Ini yang terakhir ya. Sebetulnya panjang banget. Ulangan 8 ayat 18. Ini prinsipnya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian diikarakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan katakan bahwa dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan ngasih kepada kita kemampuan untuk bisa memperoleh. Jadi kekuatan siapa? Tuhan. Ini harus prinsip juga, kita harus tahu ini semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Saya berpikir nih, saya firman ini, saya dulu punya yang namanya Atos. Hyundai Atos itu keras. Sebelum punya Espas, ekonomi saya pas-pasan, itu saya udah bersyukur. Kenapa? Saya tahu saya nggak punya kemampuan. Saya tuh punya namanya Kijang bak, itu 7 jutaan saya jual. Terus mama saya nambahin. Namanya berapa juta? 5 juta apa? Saya udah ada punya uang yang namanya untuk beli Espas. Kenapa? Itu namanya Kijang. Kalau namanya lagi hujan, kita juga ngalamin hujan juga yang di dalam mobil. Jadi sambil ngerasain rintik-rintiknya hujan. Bocor. Saya jual. Beli Espas. Nah, atau Espas. Ya kalau hujan jiper. Aduh. Apa namanya? Was-was terus. Gitu loh. Saya dapat itu udah bersyukur. Dapat Atos saya bilang bersyukur malah. Karena saya tahu kemampuan saya gak punya. Secara manusia saya tahu saya gak ada kerjaan. Apalagi dapat Frit. Dari Atos ke Frit itu naiknya loncat. Saya jual itu Frit Atos itu 45 juta. Saya beli yang 180 juta. Makanya saya dituju macam-macam. Itu dapat Frit dari mana tuh duit? Karena loncatnya tinggi gitu loh. Itu semua karena kasih karunia. Sehingga mikir itu semua bukan dari saya. Karena saya tahu gak punya. Nah saya punya kepunyaan di Serangseng, saya tahu saya nggak punya duit cuma 50 juta. Nekat 50 juta beli rumah yang harganya 350 juta. Semua apa yang saya miliki, saya ingin katakan itu semuanya luar biasa. Kan itu di luar kemampuannya saya. Saya punya rumah yang miliaran sekarang, itu di luar kemampuan saya. Itu saya udah bayar lunas. Saya nggak punya utang sama sekali. Semua itu di luar kemampuan saya. Karena saya tahu siapa diri saya. Saya tahu ini siapa saya. Sehingga saya bisa mengatakan semuanya karena Tuhan. Kalau kita menganggap gue bisa beli mobil karena gue punya duitnya. Gue bisa punya rumah karena gue tahu gue punya duit. Kau mengandalkan dirimu sendiri. Itu kekuatanmu. Saya ngomong ini bukan saya membesar-besarkan, tapi saya tahu diri saya seperti apa. Saya orang gak ada kerjaan. Saya kerja 2 kali dalam dunia ini, dalam hidup ini. Satu kerja di konveksi itu cuma sebulan lebih, seminggu. Yang kedua di konveksi lagi di Tangerang 1 tahun berapa ya? Setahun 2 bulan 3 bulan gitulah. Setelah itu saya nggak pernah kerja lagi
kerjanya, usaha yang lain semuanya gagal. Jadi saya tahu diri saya kayak apa, saya tahu diri. Jadi untuk saya bisa memperoleh itu semua itu saya cuma hanya bersyukur bahwa itu semuanya karena Tuhan, bukan karena saya. Dia bukakan jalan bagi saya untuk bisa memperolehnya. Jadi saya yang katakan, jadilah seorang pemberi. Giver. Karena itulah yang membuat saya bisa diberkati oleh Tuhan. Apa yang saya tabur dulu, saya tuai. Ini prinsipnya. Enggak memberi, enggak dapat tuaian. Kalau engkau ingin hidupmu untuk dirimu sendiri, itu terserah. Karena give is a faith. Memberi adalah sebuah iman. Kalau engkau menganggap kebutuhanmu lebih besar daripada orang lain, ya sudah. Tapi kalau Tuhan, prinsipnya Tuhan, kalau engkau menganggap orang lain lebih besar kebutuhanmu, maka kebutuhanmu aku akan cukupi, kata Tuhan. Jadi saya memberi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang gereja. Walaupun jadi Allah akan mencukupi kebutuhan saya yang lain. Itu namanya iman. Yun, kalau kita tidak pernah memberi, kita tidak akan pernah menuai. Berilah, maka engkau akan diberi. Amin. Kalau percaya, lakuin. Jangan ngomongin doang. Kalau kamu percaya makanan di tenda biru enak, lakuin, lu beli. Kalau nggak percaya nggak usah datang. Kalau percaya minuman durennya si siapa? Dison. Sorry. Kalau percaya minuman durennya enak, beli. Tuh. Kalau nggak percaya jangan beli. Demikian firman Tuhan. Kalau percaya lakuin, kalau nggak percaya nggak usah lakuin. Amin. Oke ya, musik.